mereka bertiga. Belum lagi ada dewa lagi ya, dewa dewa petir, dewa hujan, dewa laut, dewa apalagi banyak banget lah, dia dewanya banyak banget. Soalnya di India sana mereka punya totem isinya gambar kepala-kepala dewa-dewa tuh ya, serem gitu ya. Gitu ya. Jadi sepertinya seperti itu deh ya. Aduh, bentar dulu, ini ada yang keluar apa ini? Aduh. Ya. Oke. Nah, jadi mereka menyembah banyak dewa di situ. Nah, dewa-dewa itu saling berantem ya. Mereka nggak akur. Terus dewanya pada punya anak, nanti anaknya berantem lagi. Kita punya banyak cerita tentang itu. Misalnya Anoman itu anaknya dewa mana lagi kan, dewa Brahma, terus dewa Wisnu punya anak, dewa Siwa lagi ya, dewa Siwa punya anak, gitu dan seterusnya ya. Anaknya pada berantem, mereka juga berantem. Nah, demikian juga kalau kita lihat di Yunani itu ada misalnya Zeus. Nanti Zeus dia ada Aphrodite ya, Aphrodite segala macam itu. Nanti mereka kawin mengawinkan dan berantem mana. Misalnya Hercules tuh anaknya Zeus juga, dan dia itu setengah dewa setengah manusia dan seterusnya. Nah, kalau di tempat lain ala-ala mereka, ilah-ilah mereka, dewa-dewa mereka itu berantem. Tapi Tritunggal kita tidak pernah berantem. Apa yang Bapak omong yaitu disetujui sama Yesus dan Roh Kudus. Diturut. Apa yang Yesus ngomong itu juga diakui sama Bapa dan Roh Kudus. Nggak pernah itu berantem tiga-tigaan ya. Pernah ya. Mereka kompak kalau dibilang. Mereka itu 3 tapi 1 tapi 3. Pribadi. Makanya sekarang kalau kita melihat firman Tuhan bilang, Bapa itu ada di surga, Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, yang sekarang ada di kita, apa namanya? Roh Kudus. Roh Kudus ya. Jadi yang ada di kita namanya Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus itu roh siapa? Roh Allah. Roh Allah, Roh Yesus, sama aja. Ya. Jadi satu. Tapi 3 pribadi tapi satu. Nah, sekarang kita pengen mendidiki ya. Ternyata iblis itu, kalau di Alkitab namanya naga ya, kalau di Wahyu disebutnya naga, itu iblis. Dia juga mau bikin Tritunggal, kayak Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Dia bikin yang seperti itu supaya orang pada percaya. Makanya banyak yang ketipu, termasuk orang Kristen. Saya berharap sekali supaya kalian nanti di waktu yang akan datang tidak pernah ketipu sama Tritunggal yang ini. Karena kalian sudah dengar pelajaran hari ini, pelajaran kemarin dan berikutnya. Karena kalian nanti akan lebih sering lagi baca Alkitabnya, jadi kalian tidak tertipu. Kita ingat bahwa iblis itu adalah pembohong. Dia bapa pembohong. Kalau kamu suka bohong, berarti bapaknya iblis. Gitu ya. Hati-hati tuh yang suka bohong mulutnya ya. Ada orang yang mulutnya lecek tuh. Bohongnya otomatis. Gitu ya. Karena dari kecil udah sering bohong. Repot kan? Gitu ya. Nah, iblis itu bapak pembohong. Dia juga pembinasa. Jadi kalau misalnya kita nggak benar tuh pasti bapaknya ya iblis itu. Tapi iblis tahu dia pengen mencontek Bapak di surga. Karena dia memang cita-citanya pengen jadi Allah kan. Kenapa dia dibuang bumi? Karena dia pengen jadi Allah. Dia pengen berkuasa di surga. Makanya dia bikin Tritunggal seperti itu. Iblis pasti tahu ada Tritunggal gitu. Makanya dia bikin. Dan naga itu berlaku seperti Bapak. Nah, dari Tritunggal itu ya. Naga itu Bapak. Kemudian binatang yang keluar dari laut itu anak, Yesus. Sepertinya seperti itu ya. Dia berlakunya mirip sekali sama Yesus, malah pernah bangkit dari kematian, ibaratnya bangkit dari kematian ya. Seluruh dunia heran malahannya, dia punya penyakit berat lah ibaratnya. Itu kita sekarang belum dengar ya ada orang penyakit berat mati terus bangkit lagi, belum ya. Tapi
kita melihat di sini di ayat di Wahyu pasal 13, binatang yang keluar dari laut itu berlaku seperti Yesus dan meniru seperti Yesus. Kemudian sekarang kita melihat binatang yang keluar dari dalam bumi itu nanti akan berlaku sebagai Roh Kudus. Dia akan melakukan apa yang disuruhkan atau apa yang dikerjakan oleh tanda kutip Yesus. Jadi nanti ada setan, iblis itu, ada antikristos orangnya, dia berlaku dalam politik, dia menjalankan segala satunya dalam politik. Kemudian ada binatang yang keluar dari bumi itu akan seperti Roh Kudus, dia adalah orang juga yang akan yang akan menguasai soal agama. Ya. Di bumi ini sekarang ada usaha untuk menyatukan agama. Semua agama mau disatukan jadi satu. Ya, itu diprakarsai oleh Illuminati, dan itu mereka sedang seperti itu. Orang Yahudi juga lagi mau aja tuh. Semuanya lagi mau menyatukan agama supaya katanya damai gitu loh. Nah, yang paling nggak mau bersatu namanya orang Kristen. Orang Kristen nggak mau disatu-satukan. Orang Kristen itu beda. Beda apa salah? Menurut kalian? Beda. Bedanya apa tuh? Kalau kita Kristen, Bu, kita lebih bisa dekat sama Tuhan gitu ya. Kalau kayak orang yang lain kan, tetangga kita kan, mereka itu lebih mau beribadah kan karena mereka mau membersihkan dosa mereka sendiri. Tapi kalau kita kan, Tuhan itu kan kita bukan membersihkan dosa kita sendiri, tapi semuanya gitu. Tidak memandang suku bangsa gitu. Ada pendapat lain? Beda kita ada pendapat lain nggak? Kira-kira gimana kok kita beda sama agama lain kalau ngomong agama ya? Ada lagi ya? Coba bedanya apa? Ada lagi? Siapa yang berani? Ayo. Nggak apa-apa, salah juga namanya orang belajar, pasti ada salahnya lah. Tenang aja. Oke, yuk gimana? Ya, kalau Kristen itu kan kita disucikan oleh darah Yesus. Ya, kita dibersihkan oleh darah Yesus. Sedangkan agama lain itu murni keinginan mereka untuk mencari Tuhan gitu, Bu. Oke, ya. Ya. Oke, ya. Ada lain? Mungkin? Kalau Kristen yang paling berbeda adalah satu-satunya jalan ke surga adalah melalui Yesus. Kalau yang lain kan mencari jalan yang lain, Bu. Ya, jadi sekali lagi ya, benar, kalian semua betul ya, saling melengkapi. Saya tambahin lagi ya. Jadi kalau di dalam Kristus, orang Kristen itu nggak usah berbuat apa-apa untuk masuk surga. Masuk surga itu sudah diberi oleh Yesus. Tuhan bilang tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di agama lain nggak ada itu. Mereka suruh cari sendiri pengikutnya tuh. Misalnya orang Buddha, mereka harus melakukan yang terbaik supaya mereka bisa masuk nirwana. Orang Muslim juga amal, sholat, dan seterusnya ya. Ada 5 rukun Islam ya. Mereka naik haji segala macam. Nah, mereka berusaha untuk masuk surga dengan usaha sendiri. Orang Buddha juga dengan usaha sendiri. Orang Hindu apalagi dengan usaha sendiri. Ya, kan itu orang Hindu banyak sekali memujanya Siwa, takut dia. Nanti kalau Siwa kan dewa perusak tuh. Kalau Siwanya nggak dikasih makan, ngamuk dia ya, misalnya seperti itu ya. Jadi di agama-agama lain nggak ada yang seperti kita itu. Kita itu keselamatannya diberi. Ingat tuh ya, kita tuh gratis diberi. Diberi gratis kita ya. Yang anehnya tuh memang orang seringkali mengabaikan yang gratis. Gratis nggak mau. Kalau yang gratis dipikirnya murahan. Dia mending dia beli sendiri. Dia berusaha sendiri. Aneh tuh, dikasih gratis kok nggak mau. Ya. Padahal ibu-ibu sebenarnya senangnya gratis. Ya, tapi kalau soal keselamatan kok nggak mau gratis. Dipikirnya kok gampang banget gitu. Nah, kita beda sama orang lain tuh seperti itu. Ya. Dan kita bedanya itu sangat berbeda. Kita akan mendapatkan keselamatan itu hadiah ya. Bukan berarti kita habis itu
Nggak usah berbuat kebaikan, nggak usah apa, nggak bisa. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Tetap harus mengerjakan keselamatan kita. Dengan taat kepada Tuhan Yesus. Diberi itu bukan gratis terus disia-siakan. Tapi harus kita pakai sedemikian rupa supaya kita tetap taat sama Tuhan Yesus. Nah, itu namanya anugerah. Ya, kita itu mendapatkan surga, mendapatkan keselamatan itu karena anugerah. Keren tuh ya kita tuh, luar biasa. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke ini. Tadi saya bilang, maka nanti ada Tritunggal, yang satunya namanya naga, yaitu iblis. Yang kedua namanya antikristus, itu bergerak di bidang politik, yang seperti Yesus nih. Yang ketiga itu adalah nabinya, nabi palsu. Itu dia akan bergerak di bidang agama. Ya, maka orang Kristen tadi saya bilang, sekarang sudah ada usaha untuk menyatukan agama, nggak pada mau. Ya, semuanya nggak pada mau. Nah, yang nggak pada mau itu namanya Kristen. Orang Kristen nggak mau kalau dijadikan satu sama yang lain, sebab beda sendiri orang Kristen itu. Dan orang Kristen percaya bahwa memang tidak ada jalan lain, hanya Yesus untuk menuju ke surga. Jadi kalau disatu-satuin ya nggak mau. Itu orang Kristen yang benar ya. Tapi ada orang Kristen yang nggak benar, nggak ngerti, jadi dia mau-mau saja misalnya. Nah, seperti itu. Nah, karena kita lihat nabi palsunya itu ngapain aja, ya? Kita mau lihat, ya. Kita baca di ayat yang ke-11 mulai. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia bicara seperti seekor naga. Kalau tadi binatangnya keluar dari dalam laut, dari orang-orang yang tidak percaya Kristus, ini binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, dipercaya dalam bumi itu panas banget. Bumi ini kalau semakin dalam tuh isinya apa menurut kamu? Di dalam bumi ini kalau kamu bisa masuk kayak kepiting, masuk ke bumi 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo masuk di situ, apa tuh? Kira-kira ada apa aja di situ? Makin lama makin apa? Panas, ya? Bu. Panas. Karena di situ banyak api ya. Banyak api di situ ya. Dan ini binatang yang keluar dari dalam bumi ya. Kata orang-orang ada juga penafsir neraka itu adanya di dalamnya bumi situ. Katanya ya. Saya belum pernah ke situ, jadi saya nggak ngomong ya. Tapi kata penafsir ada juga ngomong gitu. Nah, jadi sekarang kita lihat, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, kalau kita kenal peribahasa serigala berbulu domba, iya kan? Orang Indonesia tahu kan? Serigala berbulu domba artinya apa tuh? Kalau serigala berbulu domba itu artinya apa? Kelihatannya baik, tapi gimana? Coba, kamu tahu nggak? Serigala berbulu domba, ada yang tahu? Bermuka dua, Bu. Ada yang ngerti? Bermuka. Oke, bermuka dua boleh. Atau kelihatannya baik, ternyata dia jahat. Ya, kalau bermuka dua aja masih penting ya. Kadang-kadang perempuan, kadang laki gitu kali ya. Atau enggak, gitu ya. Tapi bermuka dua bisa juga ngomong di sini begitu, ngomong di sana lain. Tapi ini beda lagi. Dia itu kelihatannya baik, padahal dia jahat. Nah, tapi ini lebih jahat karena dia sama seperti anak domba, seperti Tuhan Yesus, tapi bicara seperti naga, berbicara seperti iblis. Nah, ya, bedanya Yesus sama iblis apa ya? Kalau bicara, coba kira-kira kamu gimana sih? Kalau mereka tuh, kamu bisa nggak? Gini ya, iblis itu, coba lihat ke aku ya, Lucifer itu, dia ciptaan Tuhan yang luar biasa. Waktu Tuhan menciptakan dia itu mulia banget, bagus. Ya, kalau kita mengenal di Alkitab ada 3 malaikat yang perkasa, yang satu namanya Michael, dia panglima perang. Nomor 2 itu namanya Gabriel, itu utusan. Nomor 3 itu Lucifer. Sebetulnya Lucifer nggak ada namanya di Alkitab, kamu cari deh. Lucifer itu di mana sih? Nggak kelihatan. Nggak ada kalau kamu buka kamus Lucifer nggak ketemu, ya. Itu namanya bintang fajar gitu ya. Itu
gitu ya, itu yang disebut benang kaca itu Lucifer di situ. Nah, jadi yang Lucifer itu dia pemimpin kor, dia pemimpin paduan suara di surga. Makanya kalau kita lihat orang-orang di dunia ini, kalau mereka mau jadi penyanyi terkenal, mereka harus datang ke Lucifer. Mereka kalau istilahnya orang Jawa itu nyupang ya. Mereka harus cari-cari seperti itu. Kalau suaranya bagus, kulitnya bagus ya. Jadi Lucifer itu dan makhluk-makhluk di surga itu, malaikat-malaikat itu mulia, bagus sekali. Ya ada yang bertemu dengan Lucifer, kulitnya bagus, jarinya bagus ya. Ini panjang-panjang, namanya juga artis. Ya bajunya bagus, putih, begitu, penyanyi emas, pakai sepatu emas juga. Dia mau niru Yesus, pokoknya dia iri banget tuh sama Yesus. Dan niru Yesus gitu ya. Wajahnya juga tampan gitu ya. Cuman kadang-kadang berubah juga, berubah serem. Karena memang kejahatan adanya ya. Nah, dia tampan kayak gitu. Nah, pada satu ketika Sadhu Sundarsing itu bertemu dengan Yesus di hutan. Waktu dia mau menyembah, terus dia lihat matanya. Dia tahu itu bukan Yesus, itu Lucifer. Jadi penampilannya seperti Yesus, makanya bisa nipu. Nah, kita harus hati-hati. Kita bisa ketipu. Kita pikir itu Yesus, nggak taunya itu Lucifer. Nanti orang Israel, mereka akan ketipu. Dikira itu Mesias yang mereka tunggu. Nggak taunya Antikristus. Antikris. Setelah mereka mengetahui itu bukan Mesias, tapi Antikris, semuanya udah terlambat. Mereka sudah dijajah, mereka sudah dikepung sama Antikris. Kasihan sekali ya. Nah, seperti itu. Jadi, mereka bikin semirip mungkin. Tadi ya dibilangnya Tritunggal ini, Tritunggalnya dari iblis itu. Yang pertama naga, itu Lucifernya ya, iblis itu. Yang nomor 2 itu Antikristosnya, sekali lagi. Supaya kamu jelas ya. Ini pelajaran sulit kan, jadi kamu supaya jelas ya, Antikristosnya itu binatang yang keluar dari laut. Itu akan berlaku seperti Yesus. Ya, sangat berwibawa. Kalau kita baca kemarin, katanya serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, sangat berwibawa. Ya, dia datang ke bumi ini bukan untuk perang, dia bikin damai, makanya banyak yang ketipu, termasuk orang Kristen ketipu juga. Nah, jadi kita lihat di sini, ini kita mau belajar tentang nabinya ya tadi ya. Bertanduk dua sama seperti anak domba, seperti Yesus, dan bicara seperti seekor naga. Wow, itu gawat itu ya. Ternyata dia berbicaranya bohong, membinasakan. Tapi kita lihat ya, 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya, yang menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi dia bikin semua orang di bumi ini menyembah Antikristus itu tadi, binatang yang keluar dari laut itu, yang luka parahnya sudah sembuh. Seperti Roh Kudus saat ini ada dalam kita, itu membawa kita untuk terus menyembah Yesus. Ya, Pak ya? Ya, Roh Kudus kalau nyembah saya aja gitu. Jangan nyebut-nyebut Yesus, saya aja, Roh Kudus saya yang disembah terus. Ada gitu Roh Kudus mau gitu? Enggak pernah, Roh Kudus enggak pernah gitu. Roh Kudus maunya dia, kita semua itu dibawa untuk menyembah Yesus. Nah, itu ya. Dan ini binatang yang keluar dari bumi itu, dia akan berusaha supaya orang-orang semuanya di muka bumi ini menyembah Antikristus, menyembah binatang yang keluar dari laut. Antikristus itu orang ya, jangan dipikir binatang ya, nanti bayangannya binatang terus ya. Itu orang. Ini juga orang, nabinya, dan nabi palsu. Oke ya. Terus seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya. Oke ya. 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Wow, dia bikin mujizat. Dia bisa menurunkan api dari langit. Nah, itu sudah keren sekali ya. Coba kamu di Alkitab yang bisa menurunkan api dari langit siapa aja? Elia. Ya, Elia ya. Terus Tuhan Yesus? Tuhan Yesus susah juga. Nggak pernah Tuhan Yesus. Hah? Pernah? Tuhan Pernah? Yesus nggak pernah. Nggak pernah. Tuhan Yesus diminta sama muridnya. Guru,
turunnya api dari langit aja membinasakan orang ini. Kita kok nggak bisa lewat? Kata Yesus, tidak. Dia mending keluar ya, dia muter jalannya ya, nggak usah lewat situ. Dia nggak mau menurunkan api dari langit. Tapi sebenarnya bisa nggak Yesus? Bisa. Nggak bisa banget, sangat bisa itu, ya. Api dari langit, ya. Nah itu luar biasa ya. Jadi kita melihat itu Elia terkenal sekali. Nah ini kamu kira-kira bisa nggak nurunin api dari langit? Enggak, Bu. Nggak bisa ya. Siapa tahu nanti kamu dipakai sama Tuhan bisa nurunin api dari langit. Siapa tahu nanti kapan-kapan ya. Karena Elia manusia juga kan sama kita kan. Ya, prinsip saya ya. Kalau orang itu makan nasi, saya juga makan nasi. Ya bisa, saya juga bisa. Gitu kalau saya sih. Benar, saya kejar ya. Saya kejar tuh. Ya, bisa, saya juga bisa. Semangat ya. Oke, terus ya. Ya, ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan padanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak bentuk rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Wow, ya. Oke ya. Jadi kita lihat ya, kalau misalnya kita punya banyak patung ya di Indonesia ya. Kalau di Singkawang ada nggak patung apa pahlawan di situ? Ada, Bu. Ada ya, pahlawannya siapa tuh namanya? Ada patung Pahlawannya lupa ya namanya. Patung naga. kalau Patung pahlawannya sih, Bu, Apang Pahlawan. kayak Hah? Apang Semangai gitu. Oh, ya. Jadi pokoknya pahlawan yang dari Singkawang ya. Nanti kalau kamu kapan-kapan kalau kamu jadi pahlawan, kamu juga nanti dibikinin patung di situ ya. Kalau kamu jadi pahlawan gitu ya. Jadi kalau kita lihat loh bahwa pahlawan-pahlawan di Indonesia suka dibikin patung. Misalnya Jenderal Sudirman ya. Presiden pertama kita Soekarno dan Hatta itu ada di Ponorogo di Jakarta, itu ada di Tugu Proklamasi, itu mereka dibikinkan patung ya. Terus orang-orang yang berjasa, orang-orang yang tenar itu dibikinkan patung. Yang paling terkenal itu namanya Museum Madame Tussauds. Nah, itu dia bikin patung lilin, orang-orang terkenal ya. Pak Jokowi juga bikinin loh. Keren ya Pak Jokowi itu terkenal juga di dunia. Kita bangga punya presiden Pak Jokowi. Ya Mas Dimas itu. Selain Pak Jokowi ada presiden kita tuh Bung Karno ya. Nah, itu ada di Museum Madame Tussauds. Itu ada di beberapa di belahan di dunia ini, ada di Singapura juga, kalau yang dekat ada di Singapura ya. Itu dibikinin patung-patung lilin. Tapi kalau patung itu bicara nggak? Loh, masa sih? Padahal kalau dia mendengar suara dia bisa nengok loh. Enggak. Kalau dia mendengar suara dia bisa nengok. Benar itu. Gimana? Menurut kamu gimana? Kok kamu nggak percaya gitu mukanya? Kalau bisa mendengar ya. Nah itu kalau bisa mendengar, ya dia bisa nengok. Berhubung dia tidak bisa mendengar, ya apa boleh buat ya. Dia tidak bisa mendengar makanya. Nah, patung-patung itu banyak ya, patung pahlawan segala macam tuh ya. Nah, kalau apa namanya di Amerika kan ada juga patungnya Arnold Schwarzenegger ya, kalau nggak salah gitu dia bikinnya, karena dia pernah jadi wali kota gimana gitu. Nggak tahu nih Donald Trump ada patungnya nggak, Pak David? Nggak ada ya, belum dibikinin patung. Nah, mungkin yang patung yang pokoknya orang terkenal yang patut dihormati itu dibikin patung. Nah ini nabi palsunya dia bikin patung si antikris ini. Kemudian orang semua harus menyembah patungnya. Ini karena patungnya ini sekarang udah bisa bicara. Dia bikin patung ini bisa bicara. Nah, banyak penafsir bilang ini robotnya. Ya, robot. Sekarang zaman robot sih. Robotnya bisa dibikin berkali-kali. Kamu udah pernah nonton robot yang bisa bicara canggih buatan Cina loh. Orang Cina itu loh.
Dulu orang Cina itu kedengarannya miskin-miskin. Ya. Waktu di Indonesia tahun 65 tuh, orang Indonesia pada disuruh pilih warga negara, mau Indonesia apa mau ke Cina. Sebagian ada yang ke Cina, dokter juga ada yang pulang ke Cina. Sampai di Cina disuruh masuk sawah. Itu dokter-dokter istri-istrinya yang biasanya pakai tas bagus, pakai sepatu tumit tinggi, disuruh masuk sawah. Karena di sana komunis, semua harus kerja keras. Wow, mereka tobat-tobat pengen pulang ke Indonesia, nggak bisa. Ya, malah ada yang akhirnya berusaha untuk lari ke Hong Kong. Saudara saya juga ada tuh yang pelarian sampai Hong Kong, akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Ternyata Indonesia waktu itu dan beberapa tahun yang lalu masih lebih enak daripada di Cina. Sekarang Cina jadi negara super power, saingan dari Amerika, keren juga ya. Dia bisa bikin robot yang ngobrolnya itu keren, bisa nyaut segala ya. Luar biasa itu robotnya. Dia bisa bikin robot menari-nari seperti apa tuh, penari lemah gemulainya pakai mimik lagi mukanya tuh ya. Pakai robot itu kan bikin mimiknya itu paling susah, karena manusia kan bisa tersenyum ya. Kita tuh beda sama binatang loh. Kita makanya jangan mau dibilang turunan monyet tuh. Monyet tuh nggak pernah tersenyum dia. Senyum nggak sih dia tuh? Kamu merhatiin monyet nggak? Senyum nggak? Enggak. Ya, ya. Kan dia nggak bisa senyum-senyum kayak kita ya, senyum. Terus kita punya mimik bagus ya. Kalau mimik kaget, mimik takut, ya kan? Beda kan mukanya kan? Ya kalau kamu mau jadi artis belajar mimik dulu di kaca kan? Takut gimana, sedih gimana. Itu manusia. Kalau binatang kayak singa kayak gitu, sedih ya kayak gitu mukanya. Gembira ya kayak gitu mukanya. Pernah nggak lihat singa ketawa? Enggak pernah, Bu. Ya, nah itu makanya ya kita tuh manusia yang hebat, punya mimik di mukanya ini ya, kita punya otot yang ribuan di muka nih, sampai bisa ketawa, bisa sedih, bisa nangis, bisa segala macam, bisa ngamuk. Kalau marah tuh beda lagi mukanya ya seperti itu. Tapi kalau binatang nggak seperti itu. Nah, robot juga sulit bikin mimik, tapi orang Cina bisa loh. Walaupun belum sempurna ya. Mungkin nanti untuk antikris yang robot itu sempurna dibikinnya. Maka kamu bayangkan, ya tuh bisa seperti hadir di Indonesia si antikris nanti ya, robotnya maksudnya ya, orangnya mungkin di sana di Yerusalem, nanti robotnya di jam yang sama bisa di Amerika, robotnya di jam yang sama ada di Belanda, robotnya di jam yang sama bisa di India, yang robot bisa dikirim. Nah seperti itu ya. Jadi manusia di bumi ini menyembah orang itu, menyembah antikris itu ya, menyembah antikris. Terus kalau nggak mau nyembah dibunuh. Nah sekarang seandainya kita ada di tempat itu saat itu, kita suruh nyembah robotnya apa orangnya itu antikris, mau nggak kira-kira? Enggak. Benar ya. Sebetulnya untuk orang Kristen tuh tantangannya dari dulu sampai sekarang sama. Kalau sekarang masih ketipu juga sama antikris, bodoh dia. Dari dulu sampai sekarang tuh banyak tindasan kepada orang Kristen. Bahkan di Cina sendiri tuh orang Kristennya itu kalau mengaku Kristus dibunuh loh. Saya dengar di Sulawesi juga ada anak yang dibontongin sama papanya karena dia jadi Kristen. Nah saya dengar juga dari Ibu Eli. Ibu Eli itu pendoa nasional di Indonesia sekarang yang cukup tenar. Dia itu orang Aceh. Nah dia waktu mudanya kayak kamu itu, dia terima Yesus, dia lari dari Aceh karena akan dibunuh sama kakaknya. Nah, dia sekarang umurnya udah 60 lebih, dia masih hidup melayani Tuhan jadi pendoa. Tapi dia ada ancaman untuk dibunuh. Jadi orang-orang yang comfort, yang mengganti kepercayaannya kepada Kristus, itu banyak ancaman dibunuh. Ya, kamu tahu lagu itu? Mengikut Yesus, keputusanku. Tahu? Tahu pernah? Pernah dengar, Bu. Nah, itu ceritanya bagus itu. Itu orang Kristen yang ada di India. Jadi waktu itu ada satu keluarga mengikuti Yesus, kemudian keluarga itu ditangkap ya di tepung itu, dibilang, nih dia anaknya 2. Kalau saya nggak salah ceritanya anaknya 2 ya, suami istri anaknya 2. Ya, kata orang yang itu, kamu tetap ikut Yesus apa? Kalau kamu tetap ikut Yesus, anak kamu akan aku bunuh.
Terus dia nyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dor, anaknya 2 mati di depan mata dia. Udah, kamu kira saya main-main, katanya yang ngepung. Kalau kamu masih tetap mau ikut Yesus, istri kamu tak matiin. Dia nyanyi, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dor, istrinya mati. Dan katanya yang ngepung, kamu tinggal sendirian kamu. Kalau kamu mau hidup, kamu harus mengingkari Yesus. Gak boleh percaya sama Yesus. Maka orang itu nyanyi, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Dor. Habis. Langsung kumpulan sama keluarganya. Ya benar kan? Sama Tuhan Yesus kumpul nggak? Jadi kumpulin di sana. Daripada dia, ya sudahlah saya nggak ikut ini. Daripada saya mati, saya nanti kawin lagi deh, nanti punya anak lagi. Dia nggak ikut Yesus, saya namanya mengingkari ya. Tapi begitu Dor dia mati, dia ikut Yesus, kumpul sama keluarganya. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, saya berharap kita punya semangat yang sama sama orang itu. Ya. Mungkin kita saat ini belum menghadapi hal yang seperti itu, tapi nanti di zaman Antikris kita bisa, ya. Kecuali kita sudah rapture. Kalau kita nggak ikut rapture, lah itu bisa seperti ini, ya. Sangat yang tidak mau menyembah binatang itu ya dibunuh. Nah kita kan tahu yang boleh kita sembah hanya Tuhan Yesus. Ngapain juga ikut binatang itu? Nyembah patung, nyembah robot segala macam, ngapain sih? Sembahan kita hanya Tuhan. Tapi apakah kita bertahan? Apakah kita bisa bertahan? Itu pertanyaan buat kita. Pertanyaan buat kita, ya. Saya dengar beberapa penasihat ini, kita Wahyu segala macam ngomong, saya juga takut menghadapi hal itu. Saya nggak tahu apakah saya bisa bertahan atau tidak. Kita jangan gagahan kayak Petrus. Tuhan Yesus bilang, nanti kamu akan tergoncang semua iman. Aku nanti sebentar lagi akan menderita. Kata Petrus, oh Tuhan, walaupun semua itu lari, aku tidak akan pernah menyangkal Engkau. Yesusnya ketawa kan ya. Mungkin ketawa ya, nggak ditulis jadi saya ketawa apa enggak. Tapi Yesus ngomong begini, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan sudah menyangkal aku berapa? 3 kali. Terus kejadian nggak? Kejadian, Bu. Jadi makanya jangan sombong jadi orang tuh ya. Kekuatan kita itu dari Tuhan loh, bukan dari kita sendiri. Ya kamu bisa bayangkan waktu kamu jadi Petrus, waktu dia sudah nyangkal 3 kali, terus Yesus noleh ngeliatin dia. Itu pasti nggak ngomong apa-apa ya Yesusnya. Tapi kamu, Petrus itu, akan merasa ya ampun benar kata guru aku. Sebelum ayam berkokok, aku sudah menyangkal 3 kali. Dan gagahan ya, kita harus tetap melekat sama Tuhan. Baca Alkitab baik-baik, pelajari firman Tuhan, melekat pada Tuhan Yesus, jaga kekudusan, supaya nanti kita tidak tertipu. Kalau kita tertipu, kita harus menyembahkan, kita menyembah dia, kita memilih menyembah daripada dibunuh, maka kita akan ikut antikris. Wow, itu upahnya itu di neraka selamanya ya. Mau di surga selamanya atau di neraka selamanya enaknya ya? Di surga selamanya. Iya, tapi di neraka ada itu loh, ada Marilyn Monroe, ada bintang film terkenal, banyak loh di situ, banyak orang cakep di situ. Gimana? Banyak tuh di situ. Ada kamu bintang film siapa tuh yang kamu puja-puja, banyak tuh di situ ya, keren-keren, ganteng-ganteng. Nggak pengen neraka aja? Enggak, Bu, Enggak. enggak pengen. Nggak pengen dah. Oh, jadi enak di surga ya? Ya, kalau cita-cita yang masuk neraka gawat ya. Nah itu ya, ada orang yang nantang-nantang, mau kata Tuhan aja biarin aja masuk neraka juga. Gitu katanya ya. Nanti dulu ya.
Ada orang yang baru kena gempa bumi, saya kemarin dengar dari mana sih ya, kena gempa bumi, baru pun kecil-kecil, gempa bumi kecil. Sebentar lagi beberapa jam lagi gempa bumi lagi kecil. Terus gempa bumi lagi kecil. Dia teriak-teriak, Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, muncul kau. Trainingnya kan begitu. Sama Tuhan. Tuhannya pasti ketawa, gua kan udah muncul ini, buktinya bumi goyang-goyang kan gua udah muncul. Kenapa juga lu nantang-nantang ya kan? Nah, jadi seperti itu ya, ada orang yang seperti itu. Kita jangan nantang Tuhan. Oke. Sekarang kita lihat lagi ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, diberi tanda seperti itu. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus yang penting di sini ya hikmat, barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, sekarang pada hebohnya orang Kristen mempertanyakan ayat ini. Ya, ayat ini nih dibilangnya, wah ini nanti banyak yang kena. Sekarang kita lihat chip yang sekarang dipakai, ada beberapa negara sudah pakai ya. Saya dengar di Amerika juga ada satu perusahaan yang mengharuskan pegawainya itu pakai chip biar absennya gampang segala macam tuh ya. Nanti uangnya juga masuk situ ya. Kok pakai chipnya itu kok ya memang di tangan sih ya. Kok seperti yang ditulis di sini. Nah, dia akan menyebabkan sekian ini diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ternyata memang di tangan. Mereka naruh chip itu pada di tangan. Sekarang sih belum ada yang di dahi itu ya, belum. Tapi sekarang banyak orang pakai di tangan. Dan Presiden Jokowi sendiri ngomong nanti untuk 10 tahun, 20 tahun kemudian nanti orang Indonesia ini juga memakai chip untuk mempermudah perekonomian di Indonesia. Nah, itu kerennya itu kok ya persis ya, sama ya seperti yang ditulis di Alkitab. Kenapa enggak di kaki aja pasang chip tuh? Kenapa mesti masang chip tuh pada di tangan? Kenapa enggak di misalnya kayak orang ini KB, susuk KB di sini lah, susuk KB ini di sini ya. Kenapa enggak di sini? Tapi kok di sini ya? Kenapa enggak di sini gitu ya? Tangan kanannya atau di dahi. Nah, kenapa persis seperti Alkitab ya? Pakai chip ini lagi heboh sekali. Sebetulnya kalau soal tanda 666 itu di setiap masa itu ada yang kayak gitu, mesti ada. Antikristus tiap masa itu ada. Saya cerita waktu kemarin Nero itu juga antikris pada saat itu, antikristus saat itu ya. Dia membunuh orang Kristen. Seperti itu orang Israel dibunuhin juga. Ya itu Nero itu kalau namanya dihitung-hitung ya, itu kalau huruf Ibrani itu dia punya perhitungan. Nggak kayak kita ABC-nya nggak tahu kita hitungannya ngawur-ngawuran. Kita bilang A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3 gitu ya. Itu nggak gitu. Orang Ibrani dia kalau belajar bahasa Ibrani, kamu tahu huruf Ibrani itu semua ada hitungannya. Di perhitungan angkanya ada berapa ya, saya sendiri lupa tuh ada berapa pokoknya kalau misalnya ayat itu berapa, kalau ayat itu 1 ya angkanya ya. Jadi nanti setelah dihitung itu oh ternyata begitu. Nah si Nero itu kalau di perhitungan ternyata nama Nero itu angkanya 666 itu misalnya ya, 666. Nah, kita sekarang di Indonesia juga ribut itu barcode, kemana barcode katanya 666. Saya juga tidak ahli barcode, tapi katanya seperti itu. Jadi nanti angkanya 666. Kenapa nggak 77 aja, Bu? Lah itu kata Alkitab 666. Jadi ternyata seperti itu. Dulu ada di sebelum 60 tahun sebelum, kira-kira 60 tahun sebelum Yesus lahir, itu ada penguasa dari Roma namanya Antiochus Epiphanes ya. Bukan Roma dia. Antiochus Epiphanes dia mempersembahkan babi di bait suci, darahnya ciprat-ciprat di situ. Dia menajiskan bait suci. Nama itu kalau dihitung itu juga jumlahnya
666. Hitler juga begitu. Nah, sekarang ini nanti antikris juga seperti itu, antikristos ya. 666. Kenapa sih 666 kok nggak 44 aja? Lah itu kenapa? Yang saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas Alkitab bilang bahwa orang yang disebut antikristos itu angkanya 666. Itu angka manusia. Manusia itu dijadikan hari ke berapa? 6. Manusia itu dijadikan di hari ke-6. Ya, jadi angkanya 666. Kok 3 kali, Bu? Enggak 6 aja. Ya, supaya mantap. Coba ya, kamu kalau misalnya manggil anak ya. Kamu yang udah punya anak cuma Erik ya, Kak? Erik belum punya anak? Belum. Oh, belum juga. Wah, nanti deh ya. Kamu sendiri jadi anak ya. Mungkin orang tua kamu dulu kalau manggil kamu itu bisa sampai 3 kali. Nah, sekarang bisa dipanggil. Maaf ya, pakai Erik aja namanya. Erik. Nah, Erik dia lagi main HP. Maka dia tidak mendengar, betul nggak? Ya, panggil lagi Erik. Masih nggak dengar karena otaknya lagi di HP. Terus orang tuanya manggil Erik sambil ngamuk, benar nggak? Betul. Baru dia bilang, apa mah? Sudah 3 kali kau kupanggil, tapi ternyata kamu tidak nengok. Nah, itu mantap itu anak-anak itu begitu, emang mantap. Tuhan juga suka memanggil orang, nama orang 2 kali. 2 kali dia ya. Soalnya orangnya udah bertobat dari 2 kali. Misalnya nih, Abraham. Ya. Dia ngomong lagi sama Marta. Marta lagi sibuk masak. Marta. Kenapa mesti 2 kali? Kenapa nggak Marta? Kamu tuh sibuk masak sih. Maria nih yang lebih baik nih. Mestinya kan gitu. Enggak. Yesus semuanya Marta. Berarti apa tuh? Prihatin ya. Sekali lagi dia nyebut Yerusalem nih. Waktu dia nangisin Yerusalemnya. Yerusalem. Waktu dia panggil Samuel. Supaya dengar. Supaya dengar ada 2 kali ya. Nah ini biar mantap lagi antikris 666. Angkat. Mau menunjukkan apa Tuhan menunjukkan. Hei, kamu cuma manusia. Mau betapa saktinya kamu cuma manusia. Jangan umpang-umpahan sama Tuhan. Jangan nyatu di depan Tuhan. Kamu cuma manusia. Nah seperti itu. Nah, kita seringkali kurang ajar sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu dianggapnya nggak kelihatan. Jadi kita kurang ajar. Ya apa ya? Betul apa nggak betul? Ya. Betul gitu? Rebecca, umpaan itu apa artinya? Umpaan tadi. Iya, umpaan jangan orang Jawa ya. Umpaan itu keterlaluan sama Tuhan itu apa ya? Melunjak apa ya? Nah, kalau bahasa Singkawangnya tuh kalau melunjak tuh maksudnya tuh kurang ajar gitu loh. Apa ya? Ada kurang ajarnya gitu loh. Ngeyel. Oh, ngeyel. Maksudnya kurang pas ngeyel tuh. Kurang pas. Orang Jawa itu memang hebat tuh bahasanya ya. Umpaan itu jadi gimana ya dalam Indonesia? Umpaan itu maksudnya satu. Seperti misalnya anak ya. Anak itu ke orang tua disayang banget. Terus dia karena tahu disayang, dia umpaan itu maksudnya gini. Misalnya motornya bapaknya diambil, ceburin kali umpaan. Misalnya naik mobil, sengaja sama teman-temannya. Dijual. Itu umpaan namanya anak. Itu seperti itu. Benar, anak manja ya. Anak manja itu, kurang ajar itu umpaan ya, keterlaluan ya. Terus anak-anak sekarang ini kalau naik motor itu kan umpaan dia nggak tahu orang lain, orang tua gimana dia naik motor, bunyinya, ya pikir tuh bangga banget punya motor kayak gitu. Padahal yang denger ya ampun, kuping sampai sakit. Kurang-kurangnya main trek di tengah malam, orang lagi pada tidur dia, sana, di depan rumah saya juga sering kayak gitu tuh. Sampai kira-kira, aduh ini ya umpaan banget kan saya bilang anak-anak tuh ya. Mentang-mentang masih muda, dianggap nyawanya kayak kucing ada 7. Padahal kalau jatuh mati juga, ya kan? Kepalanya terantuk, mati juga dia. Nah seperti itu misalnya ya. Jadi jelas nggak kira-kira umpaan? Jelas. Ya, itu ya itu orang Jawa itu keren, orang Jawa itu memang gitu ya umpaan. Nah, jadi sekali lagi binatang yang keluar dari dalam bumi itu berperan sebagai Roh Kudus. Ya sekali lagi ya. Kalau naga tadi berperan sebagai bapa untuk iblis, yang
Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 itu binatang yang keluar dari laut itu Antikristos berperan sebagai Yesus, sebagai anak Allah. Dia mendapat kuasa 3,5 tahun seperti Tuhan Yesus di bumi. Benar nggak? Atau Yesus tuh di bumi pelayanannya berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 sama kan? Nah, dia mau nyamain kan? 3,5 tahun di bumi. Nah. Terus dia seperti Kristus. Udah mati, bangkit lagi. Ya, dia punya luka parah, mati, bangkit lagi. Keren ya. Dia nggak tahu tuh Antikristus ini dapat luka parah kayak ditembak apa ditusuk pisau atau gimana. Terus dia sembuh. Seluruh dunia heran dan mengikuti dia. Saking kok nggak mungkin nih, dokternya pasti ngomong ini nggak mungkin sembuh, ini udah mati nih, mungkin udah mati, udah disembayangin segala macam mungkin ya. Tapi ternyata dia bangkit gitu ya, seperti Yesus. Nah itu binatang yang keluar dari dalam laut. Nah binatang yang keluar dari bumi itu nabi palsu, itu pasti tokoh agama. Nah hati-hati nih ya, kita nggak nuduh siapa-siapa nih. Ya nggak tahu lah tokoh agama siapa nih ya. Ini pasti tokoh agama, dia orang yang berpengaruh ke seluruh dunia ini. Dia tokoh agama, dia akan mendukung Antikristus itu. Ya tokoh agama, dan dia berperan sebagai Roh Kudus. Dia meninggikan si Antikristus itu seperti Roh Kudus meninggikan Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus sangat meninggikan Tuhan Yesus. Makanya kita selalu berterima kasih. Betul kita berdoa pada Roh Kudus, tapi kita meninggikan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus juga rohnya Yesus, sama ya, seperti itu ya. Nah, dia meninggikan Antikris ya. Terus dia mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Makanya orang-orang tuh tertipu. Nah, orang Israel sendiri tertipu karena dia hebat sekali bikin mujizat dan tanda segala macam. Dan orang Israelnya tertipunya itu kenapa? Dia percaya kalau Mesias itu nggak pernah mati. Makanya dia nggak percaya kalau Yesus itu Mesias. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Walaupun ngomongnya bangkit lagi ya, ngomongnya. Kata dia tuh, mereka tuh nggak percaya. Kamu tahu nggak? Di Matius ditulis bahwa para imam itu mengabarkan dusta. Ayo kita baca aja yuk. Kita lihat ya. Supaya yakin ya. Masa sih Bu? Iya benar di Matius. Coba kita lihat ya di Matius ya. Matius pasal yang terakhir ya. Matius berapa nih nanti? Matius 28 ya. Coba dibaca ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 8 ayat 11. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, yang dusta siapa? Yang bohong siapa? Adik. Apa, Bu? Yang berbohong siapa? Yang berbohong? Mahkamah Agama. Mahkamah Agama juga bisa berbohong ya. Kamu nanti jadi penginjil, jadi pendeta, terkenal memberita kebenaran apa terkenal pembohong? Kebenaran. Benar nih, harus semangat nih ya. Jangan sudah bohong nih, harus semangat nih. Coba Mahkamah Agama bisa berdusta. Jadi dustanya bahwa murid-muridnya mencuri mayat itu ya malam-malam. Jadi cerita ini terus lihat sampai sekarang. Makanya orang Yahudi itu nggak percaya Mesias kok bisa mati. Nggak percaya mereka kalau Yesus itu bangkit lagi. Yang percaya sama bahwa Yesus itu bangkit lagi itu orang Kristen. Kalau orang Yahudi, yang sungguh-sungguh Yahudi mereka nggak percaya. Mereka apaan itu katanya. Itu muridnya mencuri jenazahnya malam-malam. Nah sekarang kalau benar dicuri sama murid ya. Coba sekarang
kubur Yesus itu kan dimeterai kan. Iya. Barang siapa memeterai itu, meterainya rusak, barang siapa merusakkan meterai itu dihukum nggak? Dihukum. Dihukum. Muridnya dihukum nggak? Hukum. Tangkepin langsung dihukum tuh waktu Yesus bangkit. Ada gitu? Enggak. Enggak dia. Dia dihukum. Yang pertama, murid Yesus kan udah ketahuan kan siapa yang tahu, siapa yang nggak tahu. Murid Yesus cuma 12 kurangi 1. Udah sedang mati waktu itu. Tinggal ditangkap aja tuh muridnya mencuri. Yang nomor 2, kalau betul jenazahnya dicuri, disimpannya di mana? Betul? Disimpannya di mana? Nah, emangnya orang Israel itu besar apa? Israel itu tempatnya kecil, sama Jawa Barat saja kalah. Jawa Barat ini lebih luas daripada Israel, kecil dia. Ya. Kemudian kalau seandainya muridnya mencuri, itu prajuritnya gimana? Siapa kerjanya sih? Kerjanya apa coba? Prajurit-prajurit itu kan digaji untuk menjaga makam. Jaga makam aja nggak becus, apalagi nggak jaga orang, betul nggak? Maka menurut peraturan orang Romawi itu pasti dibunuh itu penjaga-penjaganya. Kamu ini disuruh jaga nggak bisa. Coba saya cerita satu ya. Pada suatu hari ada seorang penjaga malam, dia cerita sama tuannya. Tuan, ini rumah ini akan dirampok tuan. Rumah ini akan dirampok. Tuh orangnya tuh namanya ini. Rumahnya di situ tuan. Saya dapat mimpi tadi malam bahwa rumah ini akan dirampok. Maka nanti pakainya pakai bom tuan. Maka si tuan ini apa iya sih, coba saya akan menengok rumahnya orang itu. Ternyata ketika orang yang dimimpikan sama si penjaga malam itu diperiksa, betul di situ sudah ada bom. Dan mereka akhirnya mengaku mereka mau merampok rumah orang kaya ini. Wah, jadi belum merampok sudah dihukum semuanya ya, belum terjadi udah ketahuan udah jadi ngerampok. Nah, pikirnya penjaga ini dia pasti akan dapat uang banyak ya, penjaga malam ini. Langsung dipanggillah si penjaga malam ini sama tuan. Kamu, wah pikirnya saya dapat berapa juta ini, tuan saya ini kaya banget berapa juta. Sampai di depannya tuan itu, kamu katanya, hari ini juga saya pecat kamu. Loh tuan, saya kan memberi abang sama tuan, mau ada ngerampok segala macam karena saya ya. Kenapa dia tuan itu, coba kamu ceritain, kenapa sih tuan itu menghukum ini si pegawainya itu sampai dipecat? Itu kenapa sih? Menurut kamu kenapa? Nggak tahu? Nggak ngerti? Nih, bagaimana kan nggak ngerti? Dia itu penjaga malam. Kalau dia mimpi, berarti aku jaga malam dia apa? Tidur. Ya itu, makanya dipecat aja. Penjaga malam itu dibayar banget, mana yang sekarang kabur lagi, tidur lagi. Ya walaupun dia dapat mimpi kayak gitu, dihukum. Ya. Nah, penjaga yang di kubur Yesus itu ya kudunya dipotong lehernya semua. Hukum sama orang Romawi. Kalau kamu baca di Kisah Para Rasul, Petrus tuh pernah dipenjara dan ada malaikat Tuhan malam-malam melepaskan dia ya. Setelah melepaskan dia, pintunya semua masih terkunci, tapi Petrusnya hilang gitu ya, keluar. Maka penjaga yang di situ, di penjara situ semuanya dihukum sama Herodes, dibunuh. Harusnya penjaga itu dibunuh, kok malahan mereka bisa jalan-jalan di pasar, bisa bikin cerita. Mereka bilang cerita tuh murid-muridnya mencuri tubuh Yesus. Apa nggak malu itu jadi penjaga? Penjaga itu kan, penjaga Romawi itu kan diperlengkapi pedang segala macam, keren. Nah murid Yesus perlengkapinya apa? Nggak punya pedang, nggak punya pisau, bisa ngalahin penjaga itu. Mereka ngambil jenazah Yesus. Tapi cerita tentang Yesus yang jenazahnya itu diambil sama murid itu tersiar sampai sekarang. Nah, makanya orang Israel nggak percaya. Terus datang si Antikristus ini, dia hebat sekali. Dia kelihatannya mati, ternyata dia hidup. Dokter bilang nggak mungkin hidup, ternyata hidup ya, bangkit dari luka parah. Maka orang-orang itu semuanya heran-heran, dan orang Israel percaya, dan Yahudi itu percaya. Nah, ini pasti Mesias, karena Mesias nggak bisa mati. Nah, ternyata mereka tertipu ya.
Nah, sekarang kalau kamu sudah mendengar seperti ini, saya berharap sekali kamu nggak ada yang tertipu, ya. Ya, Nabi ini, tokoh agama ini, membuat semua orang di dunia ini menyembah antikris. Tadi dibilang semua dari semua bangsa, semua agama, semua apa juga mereka menyembah antikris ini ya, dan menerima tanda. Soalnya kalau nggak menerima tanda nanti nggak bakal bisa menjual dan membeli. Nah, nanti minggu depan kita akan bicara soal ini lagi. Kita akan pengen tahu ya sebenarnya kalau terima tanda dari antikris ini apa sih efeknya buat kita. Nah, nanti kita bicarakan minggu depan hari Senin ya. Saya rasa sekian dulu biar nggak pusing kan? Ya, oke? Sedikit-sedikit ya, teman-teman ya. Ayo siapa yang mau berdoa? Baik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Rebecca. Biar Engkau memberkati hamba-Mu ini, pakai dia menjadi berkat Bapak. Terima kasih juga Bapak kami sudah mendengarkannya. Biar ini Bapak menjadi bekal kami untuk ke depan nanti Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom semua ya. Terima kasih Bu Rebecca, terima kasih. Hari ini suaranya Ibu Rebecca agak kurang bagus tuh. Oh, gitu ya? Nggak tahu kenapa. Oh, gitu Tom. Jadi putus-putus. Seperti ada artifaknya itu, ada seperti gema-gema itu ada juga suara tukang-tukang di belakang, ada nggak? Enggak tuh. Nggak ada ya? Enggak. Seperti itu ada. kemarin juga gitu ya. Ini saya pakai laptop nih. Kalau pakai HP malah lebih jelas ya. Laptopnya pakai apa? Hubungannya ke internet? Ini pakai apa? Hotspot dari HP. Oh, hotspot dari HP. Ya. Oke. Ya dah. Terima kasih Bu Rebecca. God bless you semuanya. Terima kasih. Ada waktu sebentar ya, karena saya akan mau meeting sama Pak Yonatan dan Eric ya, sama Maya. God bless you semuanya. Bye-bye. God bless you. Bye.